Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi, dicintai, dan diberkati Tuhan. Teristimewa semua saudaraku dalam PIK yang dipilih dan ditentukan Allah untuk pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Rema yang saya pilih hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 5 yang bunyinya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Pada tahun 1981, sewaktu saya bekerja di sebuah perusahaan, tepatnya di awal bulan Maret, saya diminta untuk sementara menggantikan teman saya yang sakit, di mana jabatannya sebagai kasir. Pada hari itu, saya menjabat sebagai kasir. Pada akhir hari, setelah tutup kas, setelah perhitungan, ternyata terdapat selisih kurang sebesar 200.000. Dan peraturan dari perusahaan, apabila ada ketekoran yang dilakukan oleh kasir, harus digantikan dengan cara menyicil dari gajinya. Pada waktu itu, gaji saya baru sangat kecil, dan saat itu saya begitu bingung. Saya hanya berpasrah pada Tuhan. Tak henti-hentinya saya berdoa, mohon bantuan dan uluran tangan Tuhan untuk penyelesaian masalah ini. Akhirnya, kepala perusahaan menangani masalah saya ini dengan kepala bagian kas. Setiap bulannya saya melihat apakah gaji saya ada potongan untuk menutupi ketekoran saya. Itu ternyata tidak ada sampai saya pensiun dari perusahaan tersebut. Pada saat kejadian tersebut itu menjelang hari ulang tahun yang pertama dari anak saya yang pertama. Karena suami saya sudah berjanji pada saat kelahirannya agak sulit dan bertepatan pada hari itu hari Minggu dan pesta Paskah. Katanya kita harus merayakan hari ulang tahunnya yang pertama walaupun dalam saat kekurangan. Maka berdasarkan hal tersebut, teman-teman sekantor mereka menuduh saya mengambil uang tersebut untuk rayakan hari ulang tahun anak saya itu. Saya tetap berdoa pada Tuhan agar dapat menyadari mereka yang menfitnah dan mencemokan saya akan masalah ini. Tidak berapa lama, dua teman saya yang jabatannya sebagai kasir telah masuk kembali. Mereka yang setiap harinya menyindir saya, akhirnya terjadi ketekoran sejumlah Rp500.000. Dan tanpa toleransi dari pimpinan perusahaan, gajinya dipotong setiap bulannya sampai lunas. Pada waktu itu gaji mereka juga masih sangat kecil. Karena kesalahan mereka berdua, maka posisi mereka digantikan lagi dengan seorang bapak yang juga selalu dan sering menyindir saya. Hal serupa pun terjadi pada bapak tersebut. Ketekorannya berjumlah sebesar Rp1.000.000 dan setiap bulan gajinya juga dipotong sampai lunas. Dan yang ketiga kalinya, seorang bapak menggantikan posisi bapak yang barusan membuat ketekoran tersebut. Karena setiap hari teman-teman masih menyindir saya, maka saya beritahukan hal ini sama suami saya, dan dia langsung datang menghadap pimpinan perusahaan. Mohon kesediaannya untuk berkenan menerima kedatangan pastor paroki kami untuk beri sumpah orang mati bagi saya dan anak saya apabila saya yang mengambil uang tersebut. Dan dia mengatakan untuk diberikan sumpah orang mati, dia rela untuk Bapak Pastor membuat sumpah orang mati kepada kami berdua. Tapi permohonan ditolak oleh pimpinan dan dikatakan Bapak tidak usah pikirkan lagi hal itu karena sudah diselesaikan. Pada saat suami saya memasuki
ke ruangan pimpinan, seorang bapak yang menggantikan bapak yang membuat keteguran tadi, dia melontarkan kata-kata yang kurang menyenangkan hati saya. Semuanya saya hanya pasrahkan dan pasrahkan kepada Tuhan. Akhirnya bapak ini membuat keteguran lagi sebesar 5 juta rupiah. Dan langsung gajinya setiap bulan dipotong sampai dia pensiun, dan bahkan sampai meninggalnya juga pemotongannya belum selesai. Berdasarkan beberapa masalah yang terjadi di atas, saya menghimbau kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, agar janganlah kita terlalu cepat menuduh, menfitnah sesama tanpa bukti yang nyata, karena akan menyusahkan diri kita sendiri. Apabila ini semua dilakukan dengan sepenuh hati, apa saja yang kita perbuat bagi sesama, terlebih yang sangat menyakitkan hati, Tuhan tidak akan tutup mata dan tutup telinga. Pasti Dia akan bertindak. Semoga lewat grup ini kita dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam iman, harap, dan kasih. Bersama Pik kita masuk lebih dalam bersama Dia, menikmati bait-Nya yang kudus dan firman-Nya yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.